Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Viva Manca dapat memandu acara kita pada hari ini di Berendo Ruang Seni dan Budaya. Hari ini tentunya Kamis 3 Agustus 2023 kita akan membahas mengenai tema pada hari ini yaitu seni kerajinan tangan. Dan untuk itu tentunya kita akan membahas bersama pengrajin yang sudah kita hadirkan pada hari ini. Kita sudah kedatangan Olivia Ugi Zakia. Halo Mbak. Dan juga di sebelahnya juga ada Mbak Feni Wiranika. Hai. Wah, akhirnya kita bisa berjumpa bersama dua pengrajin yang tentunya multi talent banget nih. Kita akan membahas mengenai seni kerajinan tangan. Baik nih, untuk memulai tentunya seni kerajinan tangan ini sebenarnya seperti apa sih? Boleh dari Mbak Feni dulu menjelaskan seni kerajinan tangan. Kalau seni kerajinan tangan itu banyak ya, luas ya. Dari hal yang bahan bakunya dari yang nggak terpakai bisa kita olah menjadi sebuah karya seni. Kalau karya seni itu, kerajinan tangan itu banyak macamnya, luas. Banyak banget ya, semua bisa dijadikan semua sebuah bisa dijadikan kerajinan. Mungkin kalau dari Mbak Olive sendiri ada tambahan mungkin mengenai kerajinan tangan ini sendiri. Sebenarnya itu sama aja ya, namanya juga kerajinan tangan, hal-hal yang kita bangun, yang kita buat dari tangan kita sendiri. Bisa itu bentuk rangkaian bunga, atau itu dalam bentuk frame, atau clay, atau membatik, atau dan lain-lain seperti itu. Jadi itu luas banget sih. Jadi banyak banget ya kerajinan tangan itu, entah itu dari menggambar gitu ya, atau mungkin merangkai sebuah bunga-bunga cantik seperti yang sudah ada di belakang saya. Karena hari ini aku seneng banget kayak kita berada di taman bunga gitu ya, dihiasi dengan bunga-bunga cantik yang tentunya berbeda-beda nih karakternya tentunya. Nah, untuk kerajinan sendiri nih, ini kan adalah apa ya, kerajinan tangan yang dimana kita menyatukan berbagai bunga kalau di belakang saya ya menjadi sebuah rangkaian yang sangat cantik gitu ya. Kalau ini sebenarnya masuk ke kerajinan tangan seperti apa nih Mbak? Boleh dijelaskan? Kalau ini sih lebih ke kayak hadiah buket kayak gitu, buket bunga yang untuk dihadiahkan ke teman atau saudara. Berarti ini dirangkai satu-satu ya Mbak Olivia? Dirangkai, iya. Iya betul. Jadi maaf, jadi kalau yang di sini saya selain untuk bunga yang hadiah, itu ada juga yang namanya hand bouquet wedding. Jadi kalau misalkan untuk acara pernikahan, pre-wed, akad dan lain-lain, itu bisa gunakan bunga-bunga rangkaian ini juga. Berarti ini bisa menjadi sesuatu yang indah kalau buat wedding itu dipegang biasanya ya, pengantin wanita memegang rangkaian bunga untuk mempercantik dia berdiri gitu ya. Nah, tapi kalau untuk rangkaian sendiri nih, kalian ketika merangkai ini perlu skill khusus nggak sih? Boleh dari Mbak Olive dulu. Oke, kalau sebenarnya ya, kalau namanya seni sebenarnya tuh bebas cara kita mengekspresikan sendiri. Nah, tapi kalau di kerajinan tangan yang rangkaian bunga ini sebenarnya ada beberapa teknik tuh. Dan saya sendiri saya belajar dari YouTube, belajar dari Instagram, Pinterest dan lain-lain. Itu ada yang namanya rangkaian spiral. Jadi khusus untuk bunganya itu, jadi dia kayak bunganya tersusun rapi kayak hand bouquet wedding itu tadi. Jadi dia nggak pakai busa gitu. Jadi ada juga yang pakai teknik spiral itu, ada juga yang dengan menggunakan busa, ada yang menggunakan kawat dan lain-lain. Jadi tekniknya itu bebas sih. Dan mungkin kedepannya bakalan ada lagi. Ini ya? Iya, itu yang ini pakai salah spiral. Satu. Wow. Ya, Ini jadi yang spiral ya? Iya, itu bisa dilihat tuh dari tangkainya sendiri. Jadi tinggal dirangkai gitu ya. Betul. Tekniknya ya. Ini teknik yang pertama nih ya. Betul. Wow, cantik banget ya pemirsa ya. Ini biasanya buat wedding? Ya, buat wedding kayak gitu. Cantik ya. Wedding, pre-wed, akad dan lain-lain gitu. Oh, terus kalau teknik yang lainnya seperti apa nih? Kalau teknik yang lainnya sih kita lebih ke pakai foam seperti bunga kering yang itu di belakang.
selain pakai foam, sama kayak ini kali ya yang punya mbaknya itu juga pakai foam warna kuning ya. Jadi banyak sih. Oh, berarti banyak teknik yang sebenarnya Betul. harus dipelajari. Iya. Nah, kalau yang menarik juga nih selain bucket tentunya ini kan kerajinan tangan. Iya. Banyak hal yang bisa dibuat ya. Nah, kalau yang di depan saya ini seperti papan atau hiasan Iya. gitu ya. Kalau ini seperti apa nih teknik pembuatannya, Mbak? Kalau ini kita pakainya kertas, seperti kertas karton khusus untuk bunga. Jadi itu dibikin polanya menjadi bentuk bunga. Kalau yang di sebelahnya itu kita pakai stick es krim. Stick es krim kita bikin bentuk jadi frame. Oh, gitu. jadi ini bisa apapun Iya. ya. Dan kalau aku pernah melihat nih, atau mungkin kita dulu pernah belajar gitu di masa sekolah kayak barang bekas pun Iya, bisa dijadikan kerajinan kerajinan tangan. Nah, tangan. apakah itu juga berlaku nih untuk Mbak sendiri? Iya sih, ada beberapa yang selain ini kan aku ada bisnis lain kan, jadi ada beberapa bahan baku itu yang sisa-sisa itu yang sayang dibuang, jadi kita olah lagi yang bisa menghasilkan produk baru lagi, yang jadi bahan-bahan baku yang itu nggak terbuang Begitu sia-sia aja ya. gitu ya, jadi diolah lagi jadi produk lagi gitu. Benar, tentunya pinter-pinter kita Iya. sebagai seorang pengrajin tentunya ya untuk bisa memanfaatkan seperti apa nih nantinya sebuah hiasan ini bisa dihadirkan. Nah, kalau misalnya kita melihat di depan ini kan ada kertas yang dibuat ya. Tentunya ya, seperti bunga gitu. Waduh, ini kayaknya repot gitu ya. Mungkin boleh dibenarin dulu, baik. Oke, kita kembali lagi tentunya ya. Ini kalau di depan ini kan ada bunga yang dibuat dari kertas. Iya. Ini seperti apa nih pembuatannya? Atau memang ada pembelajaran khusus juga atau seperti apa? Kalau yang ini pertama aku belajarnya lewat YouTube, terus untuk mendalaminya lagi aku ikut kelasnya. Oh, ada kelasnya. Ada kelasnya. Itu Jadi seperti apa kalau kelasnya, Mbak? kelasnya itu emang membahas teknik pembuatan bunga ini berbagai pola. Jadi bikin bunga lili itu gimana, bikin bunga rose itu gimana. Pokoknya bermacam-macam bunga. Bikin dari mulai bikin putihnya, kelopaknya sampai daun-daunnya gitu. Oh, itu ada kelasnya. teknik Iya. khususnya ya, Mbak ya. Wow, ternyata kerajinan yang kita kira hanya ada di pikiran imajinasi kita ternyata sudah bisa dikembangkan menjadi sebuah workshop gitu ya. Pembelajaran juga kursus untuk teman-teman yang memang membutuhkan atau mungkin bingung nih bagaimana sih bisa jadi secantik itu. Berarti untuk kerajinan ini sendiri memang sudah ada ya, Mbak ya sebelumnya. Iya, sudah ada. Aha. Terus kenapa nih alasan tertarik banget nih pengen bikin rangkaian ini? Karena ini kan sedikit berbeda nih sama bucket yang di belakang. Kenapa sampai terinspirasi pengen dong bikin ini juga? Kalau aku sih balik lagi ke hobi ya. Jadi pengen bikin sesuatu yang beda dari yang lain gitu. Jadi lihat-lihat di medsos gitu kan, ketemu kayak gini, oh ini gimana, ini cantik ya gitu. Jadi lihat ada yang menarik yang belum ada di sini, jadi dicoba. Terus dicari tekniknya gimana, dicari kelasnya, akhirnya jadilah sebuah produk ini. Baik, jadi melihat inovasi Iya. juga tentunya ya, melihat, mengamati dan meniru dan memodifikasi tentunya menjadi lebih ciri khas untuk kita. Nah, kalau Mbak Olive sendiri nih, dari mana sih biasanya mendapatkan inovasi baru untuk membuat sebuah bucket? Karena bucket kayaknya gitu-gitu doang ya tekniknya ya, tapi untuk mendapatkan inovasi agar lebih cantik lagi nih karyanya itu seperti apa? Kalau misalkan inovasi dan kreativitas itu selain dari melihat banyaknya referensi, kayak misalkan di internet, contoh-contoh dari luar negeri pun itu banyak banget. Karena dulu kan orang mungkin, dulu pun kita bunganya mungkin kertasnya kayak petak-petak aja nih. Nah sekarang kita pengen cobain, karena ada rasanya bosan itu Mbak, dan pengen adanya ciri khas dan pengen beda sendiri lah gitu ya. Jadi kita akhirnya mencoba untuk berinovasi dan coba-coba. Mungkin di awal itu nggak seperti yang kita ekspektasikan gitu, cuman lama-kelamaan ternyata banyak toh yang suka. Benar. Jadi sering-sering cari referensi, dan juga karena memang sifatnya mudah bosan gitu ya, jadi akhirnya terciptalah dengan ya karya seni dengan yang modif-modif yang lain gitu. Benar, karena tentunya untuk kerajinan itu butuh inovasi baru dan baru. Karena untuk pandangan gitu, kita tuh kayak aduh gitu lagi, jadi butuh sesuatu yang baru dan baru tentunya. Setuju. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang bersama Mbak Olive dan juga Mbak Feni setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendo, Ruang Seni dan Budaya.